3 jutaan, tapi baterainya 7200 mAh dengan fitur pengisian fast charging 90 watt dan bahkan tahan banting dan juga tahan air. Kalau dilihat speknya di atas kertas, ini kelihatan gila banget. Tapi pertanyaannya, ini beneran HP terbaik di kelasnya atau cuma kelihatan menarik di angka doang? Karena jujur ada beberapa hal yang jarang dibahas dan itu bisa jadi penentu kamu beli ataupun tidak. Dan berikut adalah kelebihan maupun kekurangan daripada Vivo Y31D Pro yang berhasil tim forum gadget rangkum. Kita mulai dari kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihan yang pertama yakni berbekal baterai super jumbo. Kelebihan yang pertama dan ini yang jadi daya tarik utamanya. Hadir dengan kapasitas baterai 7200 mAh, di kelas 3 jutaan ini bukan sekedar biasa, namun ini udah overkill banget. Artinya buat pemakaian nyata dipakai dari pagi sampai malam, dipakai gaming berjam-jam dan dipakai kerja ataupun hiburan, nggak mikir untuk ngecas. Dan yang bikin makin menarik, bukan cuma besar tapi juga didukung dengan pengisian cepat 90 watt dan juga adanya fitur bypass charging. Jadi kamu bisa bermain game sambil ngecas, dayanya langsung masuk ke mesin bukan ke baterai. Sementara untuk kelebihan yang nomor 2 adalah mempunyai ketahanan ekstrim. Hadir dengan sertifikasi IP68, IP69, dan juga MIL SDD810H. Ini bukan angka biasa, artinya ponsel ini bakal tahan air dalam kondisi tertentu, tahan debu ekstrim, lebih kuat terhadap benturan. Buat kamu yang kerja lapangan, sering outdoor ataupun ceroboh, ini bikin HP-nya lebih aman dipakai buat harian. Selanjutnya kelebihan yang nomor 3 adalah dari segi layarnya. Hadir dengan layar 6,75 inci dengan refresh 120Hz dengan tingkat kecerahan 1250 nit. Artinya scrollingnya lebih halus, animasinya lebih smooth, tetap kelihatan walaupun di luar ruangan. Memang jenis layarnya masih IPS, tapi untuk pemakaian sosial media, YouTube ataupun browsing, ini sudah lebih daripada cukup. Sedangkan kelebihan yang nomor 4 yakni berbekal fitur yang cukup lengkap. Fitur yang ada pada ponsel ini meliputi fitur NFC buat transaksi elektronik, ear blaster jadi remote, stereo speaker 400% jadi suaranya lebih kencang, dan juga adanya fingerprint di samping ponsel untuk membuatnya cepat dan juga praktis. Ini adalah hal-hal yang dipakai setiap hari dan justru disinilah nilai HP ini terasa sempurna. Sementara kelebihan yang nomor 5 yakni membawa performa stabil. Kelebihan yang nomor 5 adalah dari segi performanya. Hadir dengan chipset Snapdragon 685 dengan fabrikasi 6 nanometer. Kita harus berkata jujur, ini bukan chipset kencang. Namun buat sosial media, multitasking ringan, gaming ringan hingga menengah masih cukup oke. Dipadu dengan RAM LPDDR4X dengan media penyimpanan UFS 2.2. Artinya pengalaman sehari-hari tetap nyaman. Dan yang paling penting karena fokusnya bukan performa ekstrim, HP ini cenderung lebih stabil dan juga lebih hemat daya. Dan untuk kelebihan yang terakhir yakni value di rentang harga 3 jutaan cukup oke. Kelebihan yang terakhir adalah daripada value ataupun nilainya. Dengan harga mulai dari 3 jutaan, kamu akan mendapatkan baterai besar, ketahanan tinggi dan juga fitur yang cukup lengkap. Ini jelas HP bukan buat semua orang, tapi buat target yang tepat. Ini bisa jadi salah satu pilihan yang paling menarik. Sementara untuk kekurangan daripada Vivo Y31D Pro, yang pertama yakni masih didukung dengan jaringan 4G. Kekurangan yang pertama dan ini cukup krusial, masih didukung dengan jaringan 4G. Di tahun 2026 banyak HP sudah memunculkan jaringan 5G, artinya kecepatan internetnya jauh lebih terbatas, kurang future-proof dan buat sebagian orang mungkin nggak masalah. Tapi buat yang mau jangka panjang, ini perlu kalian pertimbangkan lagi. Kekurangan yang nomor 2 yakni performanya cukup terbatas. Bukan buat semua orang. Kekurangan yang kedua yakni performa Snapdragon 685 memang stabil, tapi bukan buat gaming berat, bukan buat editing berat, ataupun bukan buat multitasking ekstrim. Jadi kalau kamu gamer serius butuh performa tinggi, ini bukan salah satu pilihan HP yang menarik. Sedangkan kekurangan yang terakhir yakni layarnya masih IPS dan juga media penyimpanannya cukup terbatas. Kekurangan yang terakhir yakni layarnya masih IPS, tidak adanya slot kartu microSD, artinya warnanya tidak sepekat layar AMOLED, dan juga media penyimpanannya tidak bisa kamu tambah.
Dan ini cukup penting buat kamu yang suka menyimpan banyak file foto, video, maupun aplikasi, ini cukup ketinggalan. Jadi kesimpulannya, Vivo Y31D Pro ini bukan HP yang mencoba jadi semuanya, namun lebih fokus ke daya tahan, fokus ke baterai, dan juga fokus ke ketahanan. Dan di situ dia sangat kuat. Tapi kalau kamu cari performa tinggi, teknologi paling baru atau dukungan jaringan 5G, ini bukan tempat yang tepat. Dan itulah beberapa informasi mengenai kelebihan maupun kekurangan daripada Vivo Y31D Pro yang berhasil tim forum gadget rangkum. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan share agar channel ini bisa terus berkembang.